Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat dan tidak menutup kemungkinan. Dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai. Dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, Mesiler Gonofenom Mesergin resep untuk menangani perdarahan postpartum pada ibu. Sebelum pemberian obat tersebut, apa pengkajian keperawatan prioritas paling tepat? A. Gas darah. B. Jumlah lokea. C. Tekanan darah. D. Kontraksi uterus. E. Refleks tendon bagian dalam. Jawaban C. Tekanan darah. Pembahasan. Mesiler Gonofin, sebuah ergot alkaloid, dipergunakan untuk mencegah dan mengontrol perdarahan postpartum. Mesiler Gonofin menyebabkan kontraksi uterus yang berlanjut dan dapat meningkatkan tekanan darah. Pengkajian prioritas sebelum pemberian obat tersebut adalah memeriksa tekanan darah. Petugas kesehatan harus mewaspadai adanya hipertensi. Soal nomor 2 P3K Perawat. Pasien Nyonya K berusia 25 tahun sedang menjalani amniocentesis pada usia gestasi 16 minggu untuk menganalisis biokimia dan mendeteksi adanya gangguan kromosom. Manakah instruksi perawat yang perlu ditekankan kepada pasien? A. Banyak minum air putih sebelum dilakukan pemeriksaan. B. Kandung kemih harus penuh selama dilakukan pemeriksaan. C. Kandung kemih harus kosong selama dilakukan pemeriksaan. D. Pasien akan diberikan rogam karena pasien memiliki R positif. E. Tidak makan dan minum apapun 4-6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Jawaban B. Kandung kemih harus penuh selama dilakukan pemeriksaan. Pembahasan. Sebelum usia gestasi 20 minggu, kandung kemih harus penuh sebelum dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan besar uterus. Setelah usia gestasi 20 minggu, kandung kemih harus dikosongkan untuk meminimalkan perubahan tempat penusukan pada plasenta atau janin. Rogam diberikan pada perempuan dengan R negatif karena beresiko kontak dengan pembuluh darah janin selama dilakukan pemeriksaan. Tidak ada pembatasan untuk makan dan minum. Memantau DJJ, mengukur TTV dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah intervensi yang cukup penting. Soal nomor 3 P3K Perawat. Seorang menanyakan kepada perawat mengapa BBL membutuhkan injeksi vitamin K. Manakah pernyataan perawat yang sebaiknya diberikan kepada pasien? A. Sudah merupakan prosedur tetap untuk setiap BBL harus diberikan vitamin K. B. Bayi Anda yang baru lahir membutuhkan vitamin K untuk meningkatkan imunitas. C. Vitamin K akan mencegah bayi Anda mengalami penyakit kuning jaundice. D. BBL memiliki pencernaan yang steril, vitamin K akan mengkolonisasi bakteri yang diperlukan. E. BBL mengalami defisiensi vitamin K. Injeksi ini mencegah bayi Anda dari perdarahan yang abnormal. Jawaban E. BBL mengalami defisiensi vitamin K. Injeksi ini mencegah bayi Anda dari perdarahan yang abnormal. Pembahasan. Vitamin K dibutuhkan tubuh untuk mensintesis faktor koagulasi dan diberikan pada BBL untuk mencegah perdarahan yang normal. Hal itu membantu hati dalam membentuk faktor pembekuan darah 279X. BBL mengalami defisiensi vitamin K karena usus tidak mempunyai bakteri yang digunakan untuk mensintesis vitamin yang larut dalam lemak. Flora normal dalam saluran pencernaan memproduksi vitamin K. Akan tetapi saluran pencernaan BBL tidak mampu memproduksi vitamin K secara alami sampai dengan bakteri mengkolonisasi dengan baik. Kolonisasi bakteri dalam usus dapat terjadi jika ada makanan yang dicerna. Vitamin K tidak meningkatkan imunitas ataupun mencegah bayi mengalami penyakit kuning jaundice. Soal nomor 4 P3K Perawat. Perawat sedang melakukan monitor adanya vulval hematoma pada pasien postpartum yang menerima anestesi epidural untuk persalinannya. Hasil pengkajian seperti apa yang paling tepat mengindikasikan adanya hematoma? A. Keluhan mati rasa. B. Keluhan sensai perih. C.
Tanda-tanda memar hebat. D. Keluhan nyeri yang intens. E. Perubahan tanda-tanda vital. Jawaban E. Perubahan tanda-tanda vital. Pembahasan. Karena pasien mendapatkan anestesi epidural dan sedang dalam anestesi, dia tidak merasakan nyeri, tekanan, ataupun perih. Perubahan pada tanda-tanda vital mengindikasikan hipovolemia pada pasien postpartum dalam anestesi yang mengalami vulvar hematoma. Memar hebat dapat terlihat, namun perubahan tanda vital mengindikasikan hematoma yang diakibatkan bendungan perdarahan pada jaringan perineal. Soal nomor 5 P3 Kaprawat. Perawat sedang bekerja di klinik prenatal melihat catatan status pasien dari tenaga kesehatan lain bahwa pasien memiliki jenis panggul gynecoid. Perawat memahami bahwa karakteristik panggul jenis ini adalah A. Sulit untuk proses persalinan. B. Tidak disukai untuk kelahiran. C. Jenis panggul yang tidak normal bagi perempuan. D. Merupakan panggul lebar dengan diameter yang pendek. E. Merupakan jenis panggul yang paling disukai untuk proses persalinan. Jawaban C. Merupakan jenis panggul yang paling disukai untuk proses persalinan. Pembahasan. Jenis pelvic gynecoid merupakan jenis pelvic normal dan juga paling diharapkan untuk persalinan. Pelvic android tidak disukai untuk persalinan karena mempunyai ukuran panggul sempit. Pelvic anthropoid memiliki outlet yang sesuai dengan lengkunagan pelvis yang normal, merupakan jenis pelvis yang disukai untuk keberhasilan proses persalinan yang normal. Pelvic android bukan merupakan jenis favorit karena penampang pelvic yang sempit. Pelvic anthropoid memiliki jalan keluar yang memadai dengan lengkungan pubik yang agak sempit. Pelvis platyploid memiliki diameter yang lebar namun diameter antero-posterior pendek, membuat jalan keluar outlet menjadi tidak memadai. Soal nomor 6 P3 Kaprawat. Pasien postpartum dengan diagnosis sistitis. Manakah rencana tindakan keperawatan yang harus perawat prioritaskan? A. Memberikan mandi atau rendam duduk. B. Melakukan kompres es pada perineum. C. Memonitor kadar hemoglobin dan hematokrit. D. Meminta pasien untuk melakukan toilet training. E. Meminta pasien untuk meningkatkan asupan cairan. Jawaban meminta pasien untuk meningkatkan asupan cairan. Pembahasan. Sistitis adalah infeksi pada kandung kemih. Pasien harus mengonsumsi 3.000 ml cairan per hari jika tidak ada kontraindikasi. Rendam duduk dan kompres RS adalah intervensi yang tepat untuk mengatasi ketidaknyamanan perineal. Kadar hemoglobin dan hematokrit akan ada pemonitorian pada perdarahan. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3 Kaprawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti ada episode selanjutnya.